Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kami Laboratorium POPT PHP Kabupaten Mika melaksanakan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman komunitas tanaman cabai. Mari kita ikuti. Kegiatan gerakan pengendali organisme pengganggu tanaman di Kompetisi Hortikultura di Kabupaten Mimika tahun 2021 akan segera kita mulai. Acara yang pertama, pembukaan yang sedang berjalan. Yang kedua, pengarahan dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dalam hal ini Kepala Bidang Hortikultura Bapak Hari Sudarmono. Yang kedua, penyampaian materi Kepala Laboratorium PHP Timika Bapak Suprandono. Yang kedua, Bapak Haji Agus Haryanto. Dan selanjutnya pembagian bahan pengendali organisme pengganggu tanaman. Acara berikutnya kita akan mempraktekkan aplikasi pemberian bahan pengendali pada tanaman. Dan acara yang terakhir, ramah tanah. Selanjutnya kita masuk kepada acara pembukaan, doa pembuka, minta kesediaan Bapak Haji Agus Haryanto untuk membantu kita di dalam doa. Waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini supaya semuanya lancar berkait sama Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Allah. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, berdoa masing-masing. Mari kita mulai. Selanjutnya kita masuk kepada acara kedua, pengarahan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bidang Hortikultura Bapak Hari Sudarmono. Waktu dan tempat kami sediakan. Selamat pagi, adik. Sama-sama kepada Tuhan, karena perjalanannya juga kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman Komoditi Hortikultura di Kabupaten Mimika tahun 2021. Kami dari sini sangat mendukung kita mengikuti materi yang akan disampaikan oleh pemateri dari rekan-rekan dari kantor PHP. Kemudian dari kesempatan ini juga saya selaku Kepala Bidang Hortikultura Tanaman Pangan juga mewakili Kepala Dinas untuk hadir di tempat hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Begitu
lewat kesempatan ini saya menghimbau, saya mengharapkan bapak-bapak petani sekalian untuk mengikuti kegiatan sampai dari kegiatannya. Mungkin ini arahan kita dari saya. Selamat mengikuti kegiatan pelatihan. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat. Salam pertanian. Terima kasih kepada Pak Hadi Sudarmono. Kita masuk kepada acara selanjutnya, penyampaian materi yang pertama dari Kepala Laboratorium PHP Timika, Bapak Suprantono. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang mana pada hari ini kita bersama teman-teman yang lainnya dan bapak petani sekalian mengadakan kegiatan pertemuan yang dihadiri dengan bapak sekalian, yang kalau sebentar lagi kita akan mulai dengan beberapa materi. Bapak perlu ketahui bahwa dalam pengendalian organisme pengaruh tumbuhan ada beberapa macam, Pak ya. Mungkin secara konvensional mungkin dengan menggunakan pestisida, bahan-bahan kimia. Namun pada pagi hari ini kita menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, yaitu bahan-bahan yang berasal dari hayati yang kita buat sendiri, ataupun nanti bapak sekalian juga bisa membuatnya sendiri di rumah ataupun di kelompok. Pada pagi hari ini kita ada memperkenalkan produk atau agen hayati. Mungkin sebagian ada yang sudah kenal atau mungkin belum. Tapi di sini kita akan menyampaikan bahwa di sini ada beberapa macam agen hayati yang kita perkenalkan kepada sekalian pada pagi hari ini. Yang mana pada kesempatan pagi ini kita akan menyampaikan komoditi cabai, Pak ya. Untuk pengendalian terutama kita menyampaikan mungkin secara khusus dengan penggunaan agen hayati yang ramah lingkungan. Jadi pada pagi hari ini kita akan memperkenalkan beberapa produk. Yang pertama yaitu Kenko, Pak ya. Ini kita buat di Laboratorium Timika, yang kita nanti akan sama-sama sampaikan ke sekalian fungsi dan manfaat itu pada tanaman cabai. Ini namanya Trichoderma, Pak ya. Trichoderma ini kita bisa buat sendiri di tingkat wilayah ataupun di tingkat 8. Bahwa sini mungkin nanti kita sama-sama cara proses pembuatannya. Untuk yang berikutnya yaitu di sini ada PGPR ya. Ini PGPR dipanjangkan dari bahasa Inggris, dari Plant Grow Rhizobacter, Pak ya. Plant Grow Rhizobacter, promoting Rhizobacter. Pada kesempatan ini juga ada likat kuning. Likat kuning bapak sekalian mungkin juga sudah ada mengenal, atau mungkin sebelumnya kita ada sebagian petani sudah pernah kita kenalkan, yaitu likat kuning. Nanti kita akan sampaikan juga apa ini guna fungsi likat kuning. Yang pertama kita akan menyampaikan yaitu masalah agen hayati Trichoderma ya. Trichoderma yang kita tahu ini adalah bahan dari beras ya yang kita buat. Ini kan ada spora Pak ya, jamur. Jamur ini yang kita bisa gunakan untuk menekan atau mengurangi daripada OPT yang ada di tanaman cabai. Cuma ini kita nanti akan praktik bagaimana cara penggunaannya. Ini Trichoderma yang kita gunakan untuk mengendali beberapa tanaman, khusus untuk tanaman cabai. Ini fungsinya untuk menekan penyakit ular tanah, Pak ya. Contohnya macam cabai kan biasa ada penyakit layu, atau semacam ada busuk batang, busuk akar. Ini kita bisa gunakan dengan Trichoderma. Dengan cara ini kita bisa menggunakan daripada area tanaman yang kita tanam. Cuma, ya, bisa nanti. Nanti kita sampaikan. Jadi kita gunakan di area pertanaman. Cuma penggunaannya ini, itu kan ada nanti. Ini kan ukurannya sekitar 200 gram, Pak ya. Nanti kita larutkan di dalam air dulu. Misalnya ada ember, barang 1 liter. Kita buka, kita campurkan di air, terus kita ramas-ramas ya. Atau bisa juga kita dengan kain semacam kain khas itu, kita masukkan ke khas, kita ramas-ramas terus. Kita ramas-ramas. Setelah itu kita saring, kita masukkan dalam tangki yang kita ada itu.
sudah selesai Bapak sekalian. Untuk tangki biasa sekitar 14 liter per tangki ya. Per tangki satu ini. Jadi kita sudah saring semua sampai bersih ya. Ini kan berupa beras sampai bersih putih. Setelah itu kita masukkan ke tangki. Kita tinggal tambahkan air. Setelah itu, mungkin Bapak sekalian lahan tanaman cabai ini kan sebelumnya sudah siap kan Pak ya. Jadi sebelum tanam kita sudah menggunakan ini. Jadi kalau sudah Bapak mungkin merencanakan dulu dari awal, kosong mau tanam cabai, agen hayat sudah siapkan, kita siapkan dari pertama. Jadi kita siapkan sudah bungkusan semua, sudah siapkan semua sudah bersih. Mungkin sebelum seandainya sebelum penggunaan mulsa kita tabur, bisa ditabur juga, kita kan cocok di tangki, kita taruhkan di air, bisa kita semprotkan di air itu. Cuma bagusnya sebelum lahan setengah jadi. Jadi setelah kita sebar, kita semprotkan di bedengan. Setelah beberapa hari kemudian 3 hari kita lakukan sudah kita cacah lahan sudah jadi. Setelah 3 hari kita biar ada jeda Pak ya. Jadi sebelum tanam kita tabur intrikoderma dulu, kita semprotkan itu. Cuma ada beberapa teknik ya. Bukan kita bisa melalui bocor, semprot dan tabur. Kalau tabur ini mungkin kita bisa menggunakan mungkin kalau berisa jumlah banyak mungkin dengan kompos Pak ya. Mungkin Bapak mungkin harus punya kompos. Ini ya, jadi kita bisa taburkan dengan kompos. Itu mungkin pakai hemat juga bisa. Jadi mungkin Bapak misalnya ada pupuk kompos. Cuma syaratnya pupuk kompos adalah pupuk kompos yang sudah matang, sudah jadi. Jadi pupuk kompos yang sudah matang sudah jadi. Pupuk komposnya itu tidak terlalu kering, jadi agak basah-basah sedikit ya Pak ya. Kita pegang remas, dia terbuka gitu. Karena kalau kering ini tidak bisa berkembang gini. Nanti setelah kita pupuk kompos sudah siap, kita berikan ini. Untuk ukurannya satu plastik ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disampaikan oleh Kepala Lab tentang bagaimana PGPR, bagaimana triko, bagaimana likat kuning dan sebagainya ya. Seperti yang ini PGPR yang ini. Ini PGPR ini bahasanya bukan bahasa kita. Bahasa kita anggap saja namanya perangsang pertumbuhan gitu ya. Nah, gitu itu yang ini. Kemudian yang ini ada likat warna kuning ya. Baik, saya akan satu-satu menyampaikan kepada teman-teman sekalian, karena apabila ini bisa kita terapkan kita di lapangan, yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah biaya kita untuk pembelian pestisida bisa berkurang. Itu yang pasti itu, karena saya juga memakai ini barang. Jadi yang pertama tentang PGPR, saya akan bagikan dulu yang punya ini. Ini kita sudah siapkan, kita akan bagi teman-teman sekalian, silahkan dilihat. Ya. Nah itu bukan hitung-hitung tapi itu cara bikinnya Pak ya. Cara bikinnya ternyata ini tidak sulit karena ada akar bambu, ada akar alang-alang, ada akar putri malu, ada akar rumput gajah. Ada tuh semua toh? Akarnya saja yang diambil. Tapi ada syaratnya, akarnya di dalam tanah. Jangan yang di atas tanah, akarnya di dalam tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, akarnya diambil, tidak boleh dijemur. Satu. Yang kedua, tidak boleh juga dicuci. Jangan dicuci, jangan dijemur. Jadi kalau kita cabut, tapi saja begini, tanahnya sampai sini. Itu aja selesai. Kemudian kita potong-potong, jumlahnya semua ada di situ. Bisa kita pakai 300 gram, bisa pakai 250 gram dan sebagainya ya. Silakan dibaca. Itu saya pikir juga nggak sulit. Ada terasi lagi di situ. Nah ini memang kapur yang susah sih. ada kapur sirih, ada kapur sirih saja banyak itu, kapur pinang itu. Itu 1 sendok saja. Ya. Kenapa kok akar-akar tadi? Akar-akar tadi itu yang kita ambil bakterinya Pak. Yang di daun tanah itu kan banyak bakteri. Yang di perakaran bambu sama itu bakteri itu yang banyak yang kita ambil. Nanti kita potong-potong, kita rendam dengan air. Jangan air hujan ya. Ingat, jangan air hujan. Harus air sumber atau air yang kita beli itu, air galon itu ya. Nah, kemudian kita taruh di toples. Semua kita taruh di toples selama 3 hari, paling lama 3 hari. Jangan sampai seminggu nanti telah bacin. 3 hari aja paling banyak. Kemudian kita siapkan seperti bekatul. Nah itu direbus.
namanya kan ada air tuh. Mungkin 20 liter saja lah, jangan banyak-banyak. 20 liter kita kasih tambah bokatul, tambah gula, tambah terasi, apalagi mau tambah kapur sirih, tambah apa lagi? Pak, boleh tambahkan yang lain, silakan. Tapi akarnya nanti ya, diaduk semuanya sampai mendidih. Kemudian sudah mendidih, kita turunkan. Setelah dingin, baru kita campur tadi akar-akar air jadi akar tadi. Selesai itu pekerjaan. Kita tunggu nanti 1 bulan, sudah jadi seperti ini. Ini harus bau tape, Pak. Kalau nggak bau tape, salah ini. Jadi kalau Pak mau cium, silakan aja, ini nggak masalah. Gitu. Hanya kayak tape. Gitu. Dan cucian beras, bagus malah. Nah, ini bagus ini. Ini saya sarankan untuk dikocor. Ya, itu jadi tanah ya. Yang kedua, bisa kita gunakan untuk merendam biji sebelum kita sebar supaya nanti seragam. Nah, itu bisa. Tapi jangan murni, jangan ini samain tuang di baskom begitu terus bibitnya dikasih masuk, wah ya mati semua, nggak boleh begitu. Ya, dicampur dengan air. Campurannya adalah 1 gelas PGPR dicampur dengan 1 tangki. Tangki syaratnya harus tidak boleh kena pestisida. Anggap ini selesai, ini gampang bikinnya. Kemudian yang kedua yang ini, ikat kuning ini. Ikat kuning ini tekniknya ada, jadi jangan salah. Ini harus dipraktekkan. Kalau bikin ikat kuning, cara ngelemnya Pak. Cara ngelemnya begini salah ya, tidak boleh begini ya. Turun ke bawah ini, salah ini. Kenapa kok salah? Nanti kalau kena matahari meleleh turun ke bawah. Ya, harus begini, lihat Tuan. Nah, begini ya. Oh, putar ini. Salah putar. Ya, begini. Cukup. Oh. Begini saja. Kemudian kita taruh di kebun cabai. Syaratnya naruhnya ini adalah harus lebih tinggi daripada pohon cabainya. Ingat itu Pak. Ya. Terus naruhnya di pinggir saja, jangan di tengah-tengah dikasih. Pinggir saja. Nanti kalau ini sudah banyak, tadi kan disampaikan ada berapa hari, dan di sini matahari juga kadang-kadang terik sekali, kadang tidak. Kuncinya pada saat ini sudah kelihatan banyak, sudah ganti saja, ya. Gitu aja Pak ya. Sudah simpel aja, nggak usah terlalu bagaimana. Tapi ini sudah banyak, ganti. Banyak nanti kita kasih. Refresh saja. Berapa ya yang ini? Sekarang yang ini, khusus yang ini, yang terigu. Nah, yang terigu ini mantap sekali Pak, mantap banget ini. Terigu ini Pak biasa lihat tomat yang keringan itu, yang layu-layu itu. Nah, pakai ini saja, kan tidak layu. Saya sudah coba, makanya saya bicara itu saya sudah. Nanti Pak silakan. Nanti ada 2 cara ini. Yang pertama, Pak bisa kalau misalnya sepakat kita ajari di sini, kita bikin di sini. Kalau tidak begitu, Pak bisa ambil di lab. Silakan di lab, minta di sana. Labnya di jalan ke rumahku sana tuh Pak. Di kantor besar itu di pertanian itu toh. Terus turun ke bawah sedikit, sebelah kiri ada kantor kecil itu. Nah itu ada lab tuh. Enggak ada tulisannya sih labnya, tapi di situ tempat. Silakan datang. Biasanya ketemu sama ibu itu dengan temannya. Tuh, kalau yang biasanya ada. Kalau saya kebetulan saya di lapangan ya saya biasanya gitu. Ini bikinnya beras ditanak seperti beras begitu. Setelah sudah setengah masak, kita angkat. Kemudian kita dinginkan, baru kita kasih tular ini. Nah makanya nanti kalau mau coba di rumah bikin begini banyak, nasi sisa itu nanti dihambur saja di apa namanya itu tempat untuk harapan ya, nasi itu loh. Untuk apa? Ya begini boleh, atau untuk kasih telur kopi atau teh itu loh. Nah, itu dikasih hambur begitu, kemudian kita ini kayak apa dibubur ya, apa namanya? Tabur. Terus kemudian ditutup pakai kain lap. Tapi kain lapnya dikasih basah dulu. Kasih basah, diperas, kemudian ditutup. Sudah tunggu itu saja jadi.
Kalau tidak jadi, berarti ada masalah. Tapi kebanyakan jadi nggak sulit kayak gini. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang berminat, silakan kontak penyuluhnya, silakan kontak pengamatnya, nanti kita datang, kita bantu. Tapi kalau mau enaknya, ya nggak tahu nanti urusannya belakang, ya toh. Tapi yang jelas kita siap untuk semuanya. Terima ya Pak ya. Semoga berhasil, semoga berhasil. Dari PGHP bersama teman-teman KPT menyerahkan bahan PGPR, Kurma dan vaksin kepada kelompok pastikan bisa digunakan bagi para teman-teman kami. Terima kasih banyak. Sebagai bahan pengendali untuk teman-teman, ini hanya simbolis ya, nanti teman-teman dapat semua ya. Mau diterima dan dipakai Pak ya. Oke. Timika, Bapak Suprantono. Waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dari kegiatan pengendalian organisme penggunaan tanaman, yang mana pada siang hari ini bertempat di kelompok Naina Muktikura di kampung Naina Muktikura. Nah, pada kegiatan pada siang hari ini kami dari kantor BPTPH Provinsi yang hal ini diserahkan kepada LPHP Provinsi dan teman-teman PPT, karena pada hari ini kita akan melakukan beberapa materi yang ada di beberapa sekali. Nah, di sini perlu kita sampaikan juga bahwa ini ada beberapa produk ya diseluruhkan sebagian dari para tempat ketua kelompok kami melakukan dia juga ada bersama dengan kita semua untuk organik bahan Bapak sekalian dan Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan di sini ada beberapa jenis agen hayati, yaitu yang pertama PGPR, yaitu Rainbow Promoting Rhizobakteri, dan yang berikutnya itu ada Trichoderma.
Ini juga agen hayati yang terbuat dari bahan beras yang kita dari laboratorium Timika kita buat. Namun hal ini Bapak sekalian juga bisa dibuat di tingkat lapang. Nah, cuma kita di sini membawa terbatas. Ya, Bapak-bapak sekalian, hari ini kita bertemu dengan kita dari teman-teman pengamat penyakit Kabupaten Mika dalam kegiatan gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau pengganggu tanaman. Pada pertemuan hari ini saya sudah bawakan satu-satu, karena 5 orang saya baik hati saya cari satu-satu. Ya. Tadi untuk ini gelas tadi ini, gelas yang dibilang ikat kuning itu hanya gelas biasa saja dikasih kertas berwarna kuning gitu aja Pak ya, di staples gitu aja ya, di staples. Saya anggap ini sudah selesai, hanya begitu aja, nggak ada teknologinya lagi. Tapi prakteknya nanti ketika di lapangan, nanti kita ada ajir kayu itu kita kasih begini ya. Nah, yang penting nanti berada di atasnya pohon cabai, tidak boleh di bawahnya pohon cabai. Katakan pohon cabainya segini, ini kita pasang di sini, tidak boleh. Tapi jadi pohon cabainya di sini, ininya dipasang di atas, ya, di atasnya begini. Itu yang penting itu. Nah, tapi nggak ada masalah itu. Yang kedua, nah ini yang paling banyak teman-teman harus bikin ini. Jadi teman-teman nanti boleh menghubungi Pak Suprantono, karena Pak Suprantono juga di samping kepala lab, dia juga bertugas di SP6. Nanti bilang, ayo kita bikin Pak sama-sama, kita bikin sama-sama di sini. Tidak apa, tinggal bilang saja. Sekarang ini gampang. Jadi ini tinggal kita ambil beras dolak lah, beras apa begitu, kita tanak seperti biasa. Kemudian tidak sampai masak, setengah masak saja. Kemudian kita dinginkan, baru kita hambur ini barang. Kemudian kita tutup pakai apa namanya, lampin, pakai lap itu. Tapi lapnya sudah basah ya, basah diremas, kayak kering gitu, baru ditutup di lampan itu. Selesai itu. Nanti kita Kami dari kegiatan ini memberikan beberapa agen hayati, PKPR dan Trichoderma dan ikat kuning. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh sekalian dan mudah-mudahan juga petani bisa berhasil. Terima kasih, amin bantuannya. untuk sebagai simbolik pada kelompok Aina Muktipura di Afron SP6, semoga bisa bermanfaat dan tanaman kita bisa berhasil semuanya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini selesai kita melakukan kegiatan gerakan pengendalian tanaman hortikultura. Sekaligus pada simbolis kami menyerahkan beberapa agen hayati, PKPR dan Trichoderma pada kelompok. Mudah-mudahan dapat digunakan untuk bisa mengendalikan OPT yang ada di kanan sekarang. Dari kegiatan gagal pengendalian tanaman hortikultura sekaligus penyerahan alat-alat apapun agen hayati, ikat kuning dan PKPR secara simbolis kepada ketua kelompok, yang berikutnya nanti akan serahkan kepada anggota Bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita serahkan ini dapat bermanfaat dan bisa untuk mengurangi UPT yang selama ini Bapak sekalian yang dihadapi.